Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya ya, yaitu mengenai elektrokimia ya. Jadi ini juga tentu saja pernah kalian pelajari ya di semester sebelumnya ya mengenai elektrokimia. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari yaitu mengenai ada jembatan garam ya, kemudian ada katoda, anoda ya, fungsinya untuk apa. Ini masih berhubungan dengan yang kemarin ya mengenai reaksi redoks ya, kesetimbangan reaksi redoks. Oke. Nah, ini metode elektrokimia ya. Jadi pengukuran elektrokimia ini dibuat dengan menggunakan sel elektrokimia ya, yang terdiri dari 2 atau lebih elektroda ya. Elektroda ini katoda atau anoda ya. Nah, kemudian ini yang paling sederhana ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 ya. Jadi ada indikator elektrod ya atau indikator elektroda. Kemudian ada counter elektroda ya. Kalau yang indikator ini sensitif ya terhadap konsentrasi analit. Sedangkan yang counter elektroda ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan sirkuit elektrik ya dan memberikan perbandingan potensial ya, di mana potensial elektroda ini yang bekerja ini telah ditetapkan. Ya, jadi kalau untuk yang indikator tadi untuk yang sensitif ya terhadap konsentrasi analit, kemudian untuk yang counter elektroda ini fungsinya untuk menyempurnakan sirkuit elektrik ya. Oke, ini potensiometri ya, ini dasar dari elektrokimia ya. Jadi ini adalah teknik pengukuran ya potensial sel elektrokimia di bawah kondisi nol ya, dapat dilakukan dengan menggunakan potensiometri ya. Alatnya kita kenal dengan nama potensiometer. Nah, ini susunan alatnya, susunan di dalam alatnya ya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini alatnya seperti ini ya yang tadi saya tunjukkan. Ini adalah dasar ya, dasar yang digunakan atau prinsip ya. Prinsip dari si alatnya. Nah, kalau ini adalah gambaran alatnya seperti ini ya. Ini metode analisis potensiometri ya. Jadi untuk mengukur perubahan nilai ya, nilai resistansi potensiometer. Nah, ini tadi yang saya katakan jembatan garam ya. Jadi terdiri dari elektrolit yang inert ya, seperti contohnya KCl ya, kalium klorida. Ini untuk menghubungkan 2 sel ya. Baik itu sel yang terdapat di anoda maupun ada di katoda. Nah, ini di mana ujung dari jembatan garam ini dibuat dengan bentuk berpori ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan ya ion secara bebas berpindah dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, ini perpindahan elektron ini atau perpindahan ion ya. Perpindahan ion yang tadi ya yang terjadi di jembatan garam. Ini kita tujuannya tadi ya. Tujuannya adalah untuk tadi ya, tujuannya untuk menyempurnakan sirkuit elektrik ya. Jadi fungsinya tadi ya, berarti ini adalah termasuk dalam counter elektroda ya. Fungsinya untuk menyempurnakan sirkuit elektrik. Nah, kemudian ini adalah anoda dan katoda ya. Jadi kalau elektroda ini berada di bagian kiri, ini dinamakan anoda ya. Anoda terjadi reaksi oksidasi ya. Nah, anoda ini merupakan sel yang terbuat dari logam ya. Contohnya ada logam Zn atau seng ya. Jadi di dalam larutan ya, di dalam larutannya ini terdapat ion Zn2+ dan SO4 2- ya. Maka kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kemudian ada di katoda, ada juga selain anoda ada katoda ya. Katoda ini terletak di sebelah kanan ya. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Ya, contohnya adalah ionnya Ag+ ya. Nah, katoda ini terbuat dari elektroda platinum ya atau suatu konduktor yang inert. Nah, oleh karena itu potensial sel elektrokimianya bisa kita tulis seperti ini ya. Karena tadi anoda di sebelah kiri ya, contohnya tadi Zn, maka kita tulis Zn, anodanya di sebelah kanan ya, katodanya sebelah kanan ya, contohnya tadi Ag. Nah, nanti kurang lebih rumusannya seperti ini ya, Zn bentuknya solida ya atau padatan ditambah dengan 2 Ag+ bentuknya larutan. Ini menjadi 2 Ag bentuknya menjadi padat ya ditambah dengan Zn2+ dalam bentuk larutan. Oke. Nah, kemudian di notasi untuk sel elektrokimia ya. Ini jadi gambarnya seperti ini ya. Zn dari ZnCl2 ya 0,0167 molar, kemudian AgNO3 ya. Bentuknya larutan. Ini molaritasnya 0,100 ya. Nah, garis vertikal 1 ya. Jadi ini ada garis vertikal ya. Satu garis vertikal.
Nah, ini menandakan batas ya fase di mana potensialnya berkembang ya. Berarti tadi Ag menjadi Ag NO3 ionnya Ag gitu ya. Kemudian ini Zn juga ionnya adalah Zn. Nah, kemudian ada garis vertikal 2 ya. Kalau garis vertikal 2 ini menandakan jembatan garam ya. Nah, notasi sel ini biasanya diawali dari anoda ya, berarti dari kiri, kemudian ke katoda, yaitu ke kanan ya. Tadi kalau kita lihat dari penjelasan tadi kan Zn anoda ya sebelah kiri, maka kita sebelah kiri. Kemudian Ag ini adalah katoda, makanya kita tulis di sebelah kanan. Oke, nah ini ada gambaran tadi ya. Ini ada potensiometernya ya. Ada potensiometernya, ada jembatan garamnya ya. Yang sebelah kiri berarti katoda, sebelah kanan anoda gitu ya. Dan manakah anoda dan katoda serta bagaimana reaksi yang terjadi. Nah, ini kita harus menebak ya yang mana anoda yang mana katoda, kemudian reaksi terjadinya seperti apa. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau anoda berada di sebelah kiri ya, maka terjadi reaksi oksidasi tadi ya. Yang teroksidasi adalah Ag ya menjadi Ag plus ya. Ag menjadi Ag plus ya dari AgCl. Reaksi yang terjadinya ini ya, Ag ditambah Cl- menjadi AgCl ya. Katoda berada di sebelah kanan ya, terjadi reaksi reduksi ya. Jadi yang tereduksi adalah Fe3+ menjadi Fe2+ ya dari FeCl3 dan FeCl2 ya. Berarti Fe3+-nya dari FeCl3, Fe2+-nya dari FeCl2. Nah, sehingga kita dapat menuliskan reaksinya seperti ini ya. Jadi Ag ditambahkan dengan Fe3+ ya, karena ada di sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Ag ditambah Fe3+ tambah Cl- menjadi AgCl plus Fe2+ ya, ada di sebelah kanan. Nah, maka penulisan elektrokimianya seperti ini ya. Jadi Ag ini HCl ya, kemudian ada AgCl. Nah, ini garis jembatan garam ya, kemudian FeCl2, FeCl3, kemudian ini platina ya. Oke, kemudian kesetimbangan reaksi redoks ini yang kemarin ini yang sudah kemarin saya jelaskan sedikit ya. Jadi oksidator plus reduktor ini pasti ada produk oksidasi dan produk reduksi ya. Ini delta G ya, atau energi bebas yang kemarin saya pernah jelaskan, hasil kali dari potensial dan kolom ya, atau perpindahan daya. Nah, Q-nya ini kita jabarkan menjadi N sama Q sama dengan N kali F ya. Nilai F-nya kata Faraday ya 96,485, sehingga ini delta G-nya kalau diturunkan ya menjadi min N kali F kali E ya. Nah, delta G ini dinyatakan dalam bentuk joule per mol ya, nilainya negatif, berarti menandakan adanya perbedaan ya yang menentukan arah reaksi. Nah, ini kita turunkan lagi ya, min N F kali E adalah min N kali F kali E0 ya, ditambah RT ln Q. Kemudian kita turunkan lagi, kita kenal sebagai persamaan Nernst ya. E sama dengan E0 min RT per NF ln Q. Nah, substitusi untuk R dan F pada 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, ini ln berubah menjadi log ya. Kemudian RT per F nilainya adalah 0,05916 ya. Maka persamaannya seperti ini ya. Jadi RT-nya kita masukkan ya, 0,05916, ini sisa N ya. Nah, log Q-nya adalah produk pereaktan ya. Nah, maka saat kesetimbangan seharusnya delta G-nya adalah 0 ya. Maka potensial elektrokimianya pun adalah 0 ya. Maka N0 sama dengan RT per NF ya, log K, di mana N0 reaksi sama dengan N0 reduksi dikurang nilai N0 oksidasi. Oke. Nah, kemudian ini adalah persamaan Nernst ya. Tadi ya, yang sudah saya jelaskan ya, maka N0 reaksi sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, ini sama ya, masih persamaan Nernst ya. Nah, ini kekuatan oksidasi ya, ini suatu senyawa ya. Jadi kalau semakin ke atas ini kekuatan oksidasinya semakin tinggi gitu ya. Kalau semakin ke bawah ini kekuatan mereduksinya justru yang semakin bertambah ya. Berarti kekuatan oksidasi paling tinggi ini adalah nilai F ya, F2 ya, AU3+, Cl2 dan lain sebagainya. Dan kemampuan mereduksi yang paling kuat ini contohnya adalah Li+ ya, Mg2+, kemudian Al3+, Zn2+ ya. Oke. Nah, kemudian ini sama ya, sama seperti tadi, ini standar reaksi ya.
standar reaksi yang digunakan. Nah, ini untuk berarti sama seperti tadi ya. Semakin ke atas semakin mengoksidasi, semakin ke bawah ini semakin mereduksi. Oke, nah ini adalah contoh ya. Ini contohnya kita gunakan sama tadi ya Zn dan Ag ya, Zn, kemudian ini ZnCl2 0,0167 molar, AgNO3 ini 0,100 molar ya, di mana ini diketahui nilai Zn2 plus per Zn adalah minus ya 0,7618 dan nilai Ag plus per Ag plus 0,799. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. E sama dengan NO min 0,059 ini konstanta Faraday tadi ya, per N Loki ya. Diketahui Lokinya adalah 1 per Zn2 plus, ini 1 per Ag plus ya. Ini tinggal kita masukkan saja ya. 1 per Ag plus berarti 0,100 ya. Ini dapatkan dari sini ya. Kemudian untuk yang Zn2 plus didapatkan dari sini ya, 0,0167. Ini dari sini ya. Jadi nilai SL-nya gitu ya adalah plus 1,55 volt ya. Nah, ini ada soal ya. Hitunglah gitu ya standar potensial, kemudian kesetimbangan konstan, kemudian potensial dari Ag ya 0,20 molar dan CD2 plus 0,050 molar ya. Pada ini suhunya 25 derajat Celcius ya, suhu kamar. Jika NO-nya untuk CD 2 plus per CD minus 0,403 volt. Kemudian untuk Ag plus dan Ag 0,799 volt. Ya, ini persamaannya CD plus 2 Ag plus menjadi CD2 plus 2 Ag ya. Oke, kita masukkan saja ya ke dalam rumus sama seperti tadi. Jadi ini untuk perhitungan yang pertama potensial standar untuk reaksinya ya. N0 reaksi sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi ya. Di mana ini N0 sama dengan N0 Ag plus Ag dikurang N0 CD plus CD. Ini dari soal tadi ya. 0,799 ya dari sini dan 0,403. Oke. Berarti tinggal 0,79916 dikurangi minus ya 0,4030 jadi sama dengan 1,2026 volt. Kemudian ini untuk konstanta kesetimbangannya berarti sama dengan kita gunakan persamaan Nernst ya. N0 sama dengan RT per NF loka ya 1,2026 dari sini ya. Kemudian 0,5916 ini adalah Faraday ya, konstanta Faraday dibagi 2 ya. Dibagi 2 kemudian loka ya, maka nilai lokanya adalah 40,6558 ya, maka nilai K-nya adalah 4,527 kali 10 pangkat 40. Oke, kemudian ini potensial yang terjadi ya, ini pun sama-sama menggunakan tadi ya rumus persamaan Nernst. Jadi E sama dengan NO min 0,5916 per N ya log CD2 plus CD Ag plus ya pangkat 2. Nah, ini tadi ya tinggal dimasukkan tadi dari nilai yang A tadi ya, dari nilai potensial standar. Kemudian ini 0,05 dari soal ya. 0,05 ya dan 0,02 kita masukkan. 0,05 untuk CD2 plus, 0,02 untuk Ag plus ya. Tinggal kita masukkan, maka nilainya adalah 1,2026 ya dikurang 0,02958 log 0,05 per 0,4 kali 10 pangkat min 3 ya. Maka nilai akhirnya untuk potensial yang terjadi adalah 1,1406 volt ya. Oke, nah ini cara menghitung SL ya, ini tahapannya. Jadi yang pertama kalian tentukan dulu ya reaksi mana yang terjadi di anoda dan reaksi mana yang terjadi di katoda. Yang kedua, tetapkan notasi potensial ya, apakah positif atau negatif ya. Kemudian jika awalnya ini Xn plus per X memiliki E positif, maka apabila ia berada di anoda, reaksinya menjadi X, jadi terbalik ya, X per Xn plus. Nah, maka notasinya berubah menjadi E negatif. Ya, setarakan reaksi, kemudian ingat, penyetaraan reaksi tidak mempengaruhi potensial. Ya, gunakan rumus SL sama dengan E katoda plus E anoda. Nah, ini ya, ini adalah contoh ya. Jadi ini di katodanya adalah Zn ya, sebelah kiri. Zn2 plus 2 elektron, katodanya di sebelah kanan ya, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, di mana Zn2 plus per Zn sama dengan min 0,76 volt.
karena di anoda ini Zn per Zn2 plus ya, plus 0,76 volt. Jadi dibalik ya tadi ya. Karena di anoda jadi dibalik. Kemudian ini untuk yang Cu2 plus per Cu adalah 0 plus 0,34 ya, maka akan menghasilkan data SL E katoda plus E anoda ya. Maka SL-nya 0,34 ditambah 0,76 adalah 1,1 volt. Oke, ini contoh lain ya. Contoh lain ini Fe3 plus ditambah dengan Cu sama dengan Cu2 plus Fe ya, dimana diketahui bahwa Fe3 plus elektron ya menjadi Fe2 plus 0,77 volt ya, NO-nya. Kemudian untuk yang Cu adalah 0,34. Nah, ini kita lihat kalau Fe udah ada di sebelah kanan ya sesuai. Untuk Cu ada di sebelah kiri. Nah, berarti ini berubah ya. Ini menjadi minus ya 0,34. Oke, nah ini Cu ini berubah ya menjadi minus 0,34, maka persamaannya seperti ini ya. Jadi 2 Fe3 plus ditambah ini masih tetap ya tidak berubah, plus 2 elektron ini menjadi 2 Fe2 plus ya 0,77. Nah, kemudian yang kedua ini Cu ya. Cu-nya menjadi berubah ya, Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Ini jadi minus tadi ya. Minus 0,34. Nah, maka 2 Fe3 plus ya plus Cu ya menjadi 2 Fe2 plus Cu2 plus ini sama dengan 0,77 ya ditambah minus 0,34. Jadi 0,77 dikurangi 0,34 hasilnya 0,43 volt. Oke, ini soal lain ya. Tentukan nilai potensial sel dari reaksi berikut ya. Al3 plus ditambah Mg menjadi Al plus Mg2 plus. Nah, diketahui potensial reaksinya Al3 plus 3 elektron menjadi Al minus 1,66 volt. Kemudian Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg ini minus 2,37 volt. Oke, nah ini di anoda terjadi reaksi oksidasi tadi ya, Mg menjadi Mg2 plus, jadi plus ya, karena terbalik tadi ya, karena ada kebalikan ya. Nah ini kan harusnya ini ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan Mg2 plus, maka ini menjadi positif ya, positif 2,37 ya, menjadi positif. Maka ini di katodanya masih tetap ya, terjadi reaksi reduksi Al3 plus 3 elektron ini menjadi Al minus 1,66 ya, maka reaksi yang terjadinya Al3 plus menjadi 3 elektron ini tetap Al ya, kemudian ini Mg ya, kita balik ya menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah ini supaya setara elektronnya kita kalikan ya, yang atas dikali 2 yang bawah dikali 3 ya. Nah maka nilainya menjadi seperti ini ya, 2Al3 plus 3 Mg sama dengan 3Al plus 2 Mg3 plus ya. Nah, karena ini dikali ya, ini tidak berpengaruh ya. Jadi ini tidak ikut dikali tapi tetap. Tapi yang berubah hanya tadi ya. Yang asalnya minus tadi ya 2,37 karena berubah posisi ini menjadi plus ya. Jadi perhitungan SL-nya adalah min 1,66 ini tetap ya. Kemudian ditambah 2,37 karena jadi plus ya. Maka hasilnya adalah plus 0,71 volt. Nah, ini untuk reaksinya seperti ini ya. Mg ya Mg2 plus, kemudian ini jembatan garam Al3 plus Al ya. Nah, yang bereaksi adalah spesies tunggal ya, yaitu padatan Mg dan padatan Al ya, padatan magnesium dan padatan aluminium. Oke, kemudian ini soal selanjutnya ya, soal selanjutnya MnO4 minus ya ditambah H plus menjadi ditambah ClO3 min menjadi ClO4 min ya ditambah Mn2 plus ditambah H2O ya. Nah, untuk setengah reaksinya adalah MnO4 min ya ditambah 5 elektron tambah 8 H plus. Ini Mn2 plus tambah 4 H2O, N0-nya 1,51 ya volt. Kemudian yang bawah ClO4 min ya ditambah 2 H plus tambah 2 elektron ya menjadi ClO3 min H2O ini minus plus ya, plus 1,19 ya. Berapakah SL-nya? Oke, ini jawabannya ya. Untuk di anoda adalah ClO3 min ya menjadi ClO4 min ya. Jadi ini berubah ya, tadinya plus menjadi min. Jadi min 1,19, kemudian yang bawah katodanya tetap ya. MnO4 min menjadi Mn2 plus ini tetap 1,51 ya. Nah, untuk membuat notasinya, dan ini kita lakukan persamaan terlebih dahulu ya untuk elektronnya ya.
Jadi yang atas kali 5, yang bawah dikali 2, ya nanti hasil akhirnya seperti ini ya. 5ClO3- ditambah 2MnO4- ditambah 6H+ ya. Menjadi 5ClO4- ditambah 2Mn2+ ditambah 3H2O ya. Maka SL-nya tadi yang berubah hanya yang ini ya. Maka 1,51 dikurangi 1,19 ya, maka hasilnya adalah plus 0,32 volt. Untuk notasinya seperti ini ya. Jadi PT ya platina, ini ClO3-, ClO4- ya, H+, kemudian ini jembatan garam, kemudian H+, MnO4- ya, Mn2+, dan ini platina lagi ya. Nah, kenapa platina ya? Karena ketika dalam satu spesi ini reaksi seluruhnya adalah ion ya, maka untuk katoda dan anodanya kita gunakan yang inert ya, yaitu platina. Oke, ini contoh lain lagi ya, Ag+ ditambah Fe2+ ya, menjadi Fe3+ dan Ag ya. Ini notasinya Ag+ plus E sama dengan Ag, Fe3+, Fe2+. Nah, ini yang berubah posisi yang Fe3+ ya. Ini berubah posisi, maka ini jadi min 0,77 ya. Ini berubah. Kalau yang atas tidak berubah ya, karena sama-sama di sebelah kiri. Oke, nah maka hasilnya seperti ini ya untuk SL. Tadi yang berubah hanya yang bawah ya. Jadi minus berarti 0,8 dikurang 0,77 maka plus 0,03 volt. Nah untuk reaksinya seperti ini ya. Jadi karena ion tadi ya Fe2+, Fe3+, maka kita gunakan yang inert yaitu yang platina ya. Kalau ini ada Ag ya. Oke. Contoh lain ya, contoh lain lagi. Ini reaksi Al plus Mn2+ ya, menjadi Al3+ plus Mn, N0-nya 0,48 volt ya, di mana konsentrasi Mn2+ 0,5 dan Al3+ 1,5 molar. Nah, hitunglah SL-nya. Nah, ini jawabannya SL sama dengan tadi ya, SL sama dengan kita gunakan persamaan Nernst ya tadi ya. Diketahui SL-nya 0,48 volt, tinggal kita masukkan saja ya. Jadi ini Al3+ pangkat 2, Mn2+ pangkat 3 ya, berarti tinggal 1,50. Tadi dari soal ya, 1,50 0,50 sama dengan 18 ya nilai Q-nya. Nah, ini reaksi yang ada di anoda ya, Al menjadi Al3+ plus 3 elektron, di katodanya Mn2+ plus 2 elektron yang menjadi 3 Mn. Oke. Nah, ini kita samakan lagi ya untuk jumlah elektronnya ya. Maka hasil akhirnya adalah Al2Al ditambah 3Mn plus menjadi 2Al3 plus ditambah 3Mn. Maka mol yang terlibat adalah 6 mol ya. Kita lihat saja jumlah elektronnya tadi ya, ada 6 elektron ya, berarti 6 mol ya. Oke. Nah, maka perhitungannya seperti ini ya. Maka SL adalah 0,48 dikurangi ini persamaan tadi Faraday ya, 0,0591 per 6 log 18 ya, log 18 dapat dari sini tadi ya. Oke, maka 0,48 dikurangi 0,0591 per 6 dikali log 18 1,26 ya, maka 0,48 dikurangi 0,01 sama dengan plus 0,47 volt ya. Oke, ini soal berikutnya ya, soal berikutnya ini VO ya, VO2 plus ditambah 2H plus elektron menjadi VO2 plus H2O ya. N0-nya 1 volt. Kemudian Zn2 plus 2 elektron ini menjadi Zn. N0-nya minus 0,76 volt. Nah, T-nya ini suhunya 25 derajat Celcius, VO2 plusnya 2 molar, H plusnya 0,5 molar ya, VO2 plusnya 1 ya dikali 10 pangkat min 2 ya, kemudian Zn2 plusnya 1 dikali 10 pangkat min 1 molar. Oke, ini jawabannya seperti ini ya. Jadi yang di katodanya adalah tadi ya 2 VO2 plus 4H plus ya plus 2 elektron ditambah 2 VO2 plus 2 H2O, ini E-nya NO-nya plus 1 volt ya. Kemudian anodanya Zn ya, Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, ini NO-nya plus 0,76 volt. Nah, secara keseluruhan reaksinya menjadi seperti ini ya. Tinggal kita gabungkan saja. Nah, maka SL-nya menjadi 1 ditambah plus 0,76 ya, jadi plus 1,76. Nah, jumlah mol yang terlibat adalah 2 elektron ya dari sini ya. 2 elektron. Maka nilai Q-nya adalah ya ini ya, nilai NO selnya sama seperti tadi ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Maka nilai NO-nya adalah 1,89 volt ya. Oke, nah ini gambarnya seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini katoda, sebelah kanan ini anoda ya.
sebelah kiri anoda ya. Sebelah kiri anoda, sebelah kanan katoda ya. Oke, nilai SL-nya tadi ya 1,89 volt. Nah, ini juga menggunakan PT ya karena ini ion semua ya. Oke. Nah, ini soal lain ya, S4O62- ditambah CR2+ menjadi CR3+ plus S2O3- ya. Kemudian ini setengah reaksinya berarti S4O62- plus 2 elektron, 2 S2O3- ya. NO-nya 0,17 volt ya. Kemudian CR3+ plus E- ya menjadi CR2+, NO-nya minus 0,50 volt ya. Nah, setarakan ya reaksi redoks tadi, kemudian hitung N0-nya jika diketahui nilai N0 dan K-nya ya pada suhu kamar ya 25 derajat Celcius. Oke. Nah, ini jawabannya ya untuk di katoda tadi berarti S4O6 plus 2 elektron menjadi 2 S2O3- ya. Nilai E kationnya plus 0,17, kemudian di anodanya CR2+ menjadi CR3+ plus 1 elektron ya, di mana anodanya adalah plus 0,5 ya. Maka secara keseluruhan reaksinya menjadi S4O6 ya ditambah 2 CR2+ menjadi 2 S2O3- plus CR3+ ya. Maka E0-nya adalah E kation plus E anion ya, 0,17 ditambah 0,5, maka nilainya 0,67 volt ya. Nah, ini mol yang terlibatnya adalah 2 elektron ya. 2 elektron ya dari sini ya, karena kita tadi setarakan dulu ya. 2 elektron ini sama-sama dikali 1 ya, ini dikali 2. Nah, maka nilainya adalah lokanya 22,6 ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus persamaan Nernst ya. Maka nilai K-nya adalah 4,10⁻²2. Oke, nah ini pengaplikasian ya tadi elektrokimia. Yang pertama ini baterai merkuri ya, dapat digunakan pada kalkulator ya. Ini ada metananya ya, ada oksigennya, menghasilkan CO2 dan 2H2O dan ditambah dengan energi ya yang menyebabkan itu ya kalkulator bisa menyala ya karena bantuan baterai. Oke, ini contoh lain ya, ini pada batu baterai ya. Ini pada aki mungkin ya, ini pada aki akumulator ya. Oke. Nah, ini contoh lain ya, korosi ya. Korosi adalah proses kembalinya logam menjadi bentuk alamiah ya. Korosi disebabkan karena adanya oksidasi ya. Nah, korosi ini dapat menghilangkan integritas struktur ya, juga daya tariknya, dan tentunya secara ekonomi ini memberikan pengaruh besar ya pada penurunan harga jual. Nah, logam yang terkorosi ini mudah teroksidasi ya apabila berinteraksi dengan senyawa oksidator, contohnya oksigen. Nah, hal ini menyebabkan ya potensial oksigen lebih positif ya dibandingkan dengan potensial logam. Nah, solusinya agar tidak terjadi korosi, kita bisa menambahkan lapisan tipis oksida, gitu ya. Nah, ini contoh tadi ya standar reaksi tadi. Kemudian ini tadi korosi pada besi ya, korosi pada besi ya. Kita bisa tambahkan ya pelapis tadi ya untuk mencegah korosi. Oke, ini untuk mencegah korosi tadi ya. Yang pertama bisa coating ya, pelapisan, bisa metal plating, bisa pengecatan atau painting ya. Jadi zinc digunakan untuk melapisi baja ya, kita sebut sebagai galvanizing ya. Kenapa bisa bisa digunakan gitu ya? Nah, karena ini ya, karena Zn memiliki potensial yang lebih besar dari Fv ya. Zn di 0,76 sedangkan Fv di 0,44 volt gitu ya, lebih tinggi Zn. Nah, jadi metode perlindungan terhadap korosi yaitu bisa dengan melapisi ya dengan logam lain yang potensinya lebih tinggi dibandingkan dengan besi ya, berarti harus di atas 0,44 ya. Tadi contohnya salah satunya adalah seng ya, atau Zn. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Untuk latihan soal nanti akan saya berikan seperti biasa ya. Latihan soal seperti biasa di kuliah ya, beberapa contoh soal ya, sehingga kalian bisa kerjakan seperti kemarin, kalian bisa terbiasa ya mengerjakan soal-soal terutama mengenai elektrokimia tadi ya. Nah, nanti akan kita coba di minggu depan ya, nanti seperti biasa satu persatu menjelaskan. Silahkan siapa yang menjelaskan silahkan ya, karena nanti bisa masuk ke nilai keaktifannya.
Silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya, berarti di sehari sebelumnya kalian sudah bisa mengumpulkan. Ya dia kuliah, ya nanti minggu depan kita diskusi kembali. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.